Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan Yesus, sungguhlah Engkau baik bagi kami, sehingga malam hari ini anak-anak muda di tempat ini boleh memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Adalah satu kehormatan bagi kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Dan kiranya setiap pujian penyembahan kami Tuhan layak di hadapan Tuhan. Bapa, berkati semua anak-anak muda yang ada di tempat ini. Biarlah anak-anak muda boleh menjadi generasi penerus untuk boleh memuji menyembah Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan perlengkapi masa muda mereka, dan kami melihat Engkaulah yang memilih anak-anak muda untuk boleh menjadi pengikut Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, ampuni kami dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran kami. Malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami yang ada di tempat ini, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu berkata, iman kami timbul Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga hamba-Mu boleh memberikan berkat firman Tuhan bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, setiap roh jahat, setiap roh pengganggu yang tidak berasal daripada Tuhan, kami usirkan, kami patahkan semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat malam semuanya, apa kabar? Yes, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Anak-anak muda semangat, amin. Yang semangat katakan amin. Yang lebih semangat katakan amin. Ya, mari salam kiri kanan saudara, katakan semangat. Ya, semangat ya. Puji Tuhan. Bapak saudaraku, terima kasih buat pemuda-pemudi yang luar biasa yang semangat, amin. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin hari Minggu semalam sudah ada yang mengenal dan sudah ada yang melihat kami beribadah di tempat ini. Dan tidak salah juga jikalau saya sebelum menyampaikan firman memperkenalkan diri. Amin. Saya nama lengkap ya Elianus Warubu, berasal dari Pulau Nias. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Di sini saya mau menyapa satu suku dari Pulau Nias. Mari angkat tangan saudara. Oh, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga, menikah dengan marga Jandoto, sama juga suku Nias yang hari ini ya sedang ada di rumah. Dan di sini saya bersama-sama anak saya ya yang bernama Ezra Christian Warubu. Ya, beliau adalah pemuda juga ya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini yang pertama saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita, dan saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan kosong. Amin. Setiap firman Tuhan jatuh di tanah yang subur. Saudara, di tempat ini adalah tanah-tanah yang subur, dan di mana ada benih firman Tuhan disampaikan, di situ firman akan bertumbuh dan berakar dan akan berbuah sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Baik. Nah, kita melihat Alkitab kita. Kalau ada saudara yang membawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Kalau tidak juga melalui aplikasi HP Androidnya boleh dibuka, dan tentu juga kita melihat di layar kita. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-14. Ya.
saya memberi judul firman Tuhan malam hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah gagal. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan bimbang, hidupnya tidak akan percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang sudah menetapkan hidupnya adalah milik Yesus, hidupnya tidak akan pernah goyang. Hidupnya tidak akan pernah khawatir akan masa depannya. Sebab dia memiliki Tuhan, adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan segala sesuatu akan indah pada waktunya untuk masa depannya. Amin. Kita baca Alkitab kita di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-14. Kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Jadi di sini lengkap. Ya, rencana Tuhan itu sungguh indah dan ajaib bagi setiap anak-anak muda. Amin, anak-anak muda. Itu sebabnya di akhir zaman ini ada banyak anak muda yang tidak mengerti arah hidupnya. Kenapa? Karena dia jauh. Dia membangun jaraknya dengan Tuhan, tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, di sini ada ratusan anak-anak muda yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Karena dia mengenal Tuhannya adalah Tuhan yang besar. Dia mengenal Tuhannya adalah Tuhan yang sanggup menciptakan yang baik atas kehidupannya. Amin. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel diizinkan Tuhan melalui, saudaraku, pembuangan di Babel. Dan ketika hal itu terjadi, itu sebabnya Nabi Yeremia disuruhkan untuk memberitakan firman Allah supaya mereka jangan mundur daripada hadapan Tuhan, dan supaya mereka bertekun. Karena melalui penderitaan yang diizinkan Tuhan, di ujungnya ada berkat Tuhan yang menanti. Amin. Demikian juga yang saya mau sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Anak-anak muda yang bersemangat, katakan amin. Ya, saya mau katakan kepada saudara, di tempat ini bukan secara kebetulan kita berjumpa. Di tempat ini bukan secara kebetulan saya berdiri di hadapan saudara. Tapi percayalah, melalui firman Tuhan yang kita baca barusan, bahwasanya sungguhlah ada rencana Tuhan yang indah bagi saudara. Amin. Walaupun sekarang ini mulai proses, mulai daripada awal, atau dikatakan mulailah merintis, mulai daripada nol, atau mulai daripada membentuk pendidikan, untuk boleh belajar. Mungkin ada yang masih duduk di bangku SMP, di bangku SMA, atau ada yang sudah kuliah, barangkali ada yang sudah bekerja. Tetapi ketahuilah bahwasanya di balik itu, segala sesuatu yang kita perjuangkan, ada Tuhan yang mengatur masa depan kita. Amin. Itu sebabnya firman Allah berkata di dalam Amsal 19:21, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak anak-anak muda di luar sana yang tidak mau dipelihara hidupnya di dalam Tuhan. Banyak anak-anak muda di luar sana yang membuang-buang waktu
yang membuang-buang energi, yang membuang-buang waktu, tidak mau beribadah, tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena kosong sama sekali. Firman Tuhan tidak ada di hati. Saudara, anak-anak muda di tempat ini, saya mau katakan kepada saudara, jangan sia-siakan hidup saudara. Saudara yang masih muda di tempat ini, saudara ditempa ya, untuk boleh menjadi pribadi yang kuat dan yang gagah perkasa, sehingga saudara adalah anak-anak yang sukses pada setiap bidang saudara. Amin. Nah, dikatakan saudara, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama di sini saya mau katakan, kita harus ketahui dan kenal Tuhan kita yang memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ada banyak anak-anak muda di luar sana yang enggak tahu dia arah hidupnya. Pernah saya bertanya kepada anak muda, kalau melalui semangatnya luar biasa, tapi saya katakan demikian, ketika segala sesuatu yang Anda kerjakan itu, dan seketika segala sesuatu Tuhan Yesus akan datang besok hari, kemanakah engkau akan pergi? Dia bingung, saudara. Dia bingung, tidak tahu caranya untuk menjawab. Saudaraku, di situ tanda bukti bahwasanya dia tidak mengerti arah tujuan hidupnya. Firman Allah berkata, untuk apa kita mengumpulkan harta dunia ini? Untuk apa kita mempunyai, saudaraku, jabatan setinggi-tingginya, tetapi kita tidak mengerti arah tujuan hidup kita. Ketika kita tinggalkan dunia ini, memang kita tinggalkan dunia ini, tapi ketika kita tinggalkan dunia ini, kemanakah kita pergi? Itu yang pertama. Kita harus memiliki Tuhan, kita harus kenal Tuhan kita, yang memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Masa depan penuh pengharapan artinya Tuhan punya kuasa menciptakan masa depan anak-anak muda menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Bukan hanya anak-anak muda, semua orang yang percaya. Saya mau katakan, semua orang yang percaya bahwasanya Tuhan punya kuasa untuk menciptakan masa depannya lebih baik daripada sebelumnya. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, adalah besar kuasanya. Dan Dia berkuasa untuk meruntuhkan setiap tembok pemisah kita dengan Tuhan. Dan Dia berkuasa merusakkan setiap tembok penghalang berkat-berkat setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saudara, biarlah kita ketahui bersama bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu mendengarkan kita. Tetapi ada satu hal yang memisahkan kita. Ketika kita berdoa, namun tidak ada juga yang terjadi. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita, di dalam Yesaya 59 ayat 2, ayat 1 dan 3 kita boleh baca. Ya, kitab Yesaya ya 59 dikatakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ketiga kita boleh baca, dikatakan di sana, ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi anak muda, saya mau katakan, jangan kita menciptakan pemisah kita antara Tuhan dengan segala perkataan-perkataan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan.
Sesungguhnya kita melihat tadi bahwasanya Tuhan itu memiliki satu kuasa untuk menciptakan masa depan kita. Masa depan penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah menciptakan masa depan orang-orang yang percaya menjadi hancur, menjadi berantakan. Tetapi pribadinya orang-orang yang memisahkan dirinya dengan Tuhan adalah dia sendiri yang menciptakan masa depannya penuh dengan ketidakbenaran, sehingga terjadi kehancuran dan berantakan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, maka terseret ke bagian, saudaraku, ya, penghukuman yang kekal. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan yang mengaku segala kejahatan kita kepada Tuhan. Ketika kita bersalah kepada Tuhan, kita sujud, kita minta ampun dengan Tuhan. Ketika kita bersalah kepada sesama kita harus melepaskan pengampunan dan kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Sebab Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Firman Allah berkata, begitulah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudaraku, maut, dosa itu berkuasa ketika ada pelanggaran. Kalau kita bisa melihat belakang daripada kejadian, Tuhan menciptakan manusia pertama adalah Adam, Hawa. Dan apa yang merupakan kejatuhan terjadi adalah pelanggaran perintah Tuhan. Jadi anak-anak muda di tempat ini yang diberkati Tuhan, mari kenal Tuhan kita. Tuhan yang memberi masa depan kita dengan penuh damai dan sukacita, dengan penuh pengharapan. Amin. Apa yang engkau harapkan di akhir-akhir zaman ini? Apa yang engkau harapkan di level saudara yang sudah saudara alami? Apa yang engkau harapkan untuk masa depan saudara? Saudara mungkin rindu membahagiakan keluarga saudara, jauh-jauh merantau daripada kampung saudara, sehingga saudara ada di kota Medan ini dengan satu tujuan, supaya saudara punya harapan, supaya memberkati keluarga, supaya mengangkat derajat keluarga, supaya membahagiakan orang tua, atau supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan yang kita layak ingin dapatkan dalam hidup kita. Tapi ketahuilah, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita yang memberikan pengharapan itu kepada kita, maka bisa terbalik. Bukan pengharapan yang dapat, tetapi kehancuran. Saya mau katakan, anak-anak muda yang mau berhasil di tempat ini, kenal Tuhan kita yang memberikan harapan itu bagi kita. Amin. Kenal melalui apa? Melalui ayat yang kedua dikatakan, ya. Di mana dikatakan saudara? Di dalam Yeremia 29 tadi dikatakan, ya, ayatnya yang ke-12 dikatakan, ya, apabila kamu, ya, ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada amin? Ya, siapa yang suka berdoa di tempat ini? Ayo tunjuk tangan. Yang suka berdoa. Minim. Saya percaya semua suka berdoa, amin. Tapi ada doa dikatakan berseru. Berseru ini enggak peduli apa yang terjadi, enggak peduli dia. Tekanan pun ada, hinaan pun ada, tapi tidak berseru dia. Lihat, satu dalam Alkitab dikatakan, ketika Bartimeus berseru kepada Yesus, ketika Yesus melintasi daerah itu, Bartimeus Alkitab katakan adalah seorang yang buta dari sejak lahirnya. Dan dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi hanya dia bisa mendengarkan perkataan orang. Ketika di suatu saat Yesus melintasi daerah itu, dia dengar Yesus, maka dia berseru, Alkitab catat. Berseru Bartimeus, Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Dan ketika itu Yesus berpaling melihat kepada arah Bartimeus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat ke arah dia, apa yang terjadi? Dikatakan, apa yang engkau kehendaki? Apa yang saya mau perbuat kepadamu? Alkitab catat, Rabuni, Tuanku, supaya saya bisa melihat. Artinya, supaya bisa dia melihat begitu dahsyat dan indah ciptaan Tuhan. Yang selama ini dia hanya bisa mendengar, yang selama ini hanya bisa dia meraba, tetapi dia rindu untuk melihat. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau rindu melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara, dalam masa muda saudara, maka saya mau katakan, berseru-serulah kepada Tuhan. Amin. Berseru-seru kepada Tuhan, apapun perkataan orang, jangan tergantung daripada perkataan orang. Itu sebabnya firman Tuhan adalah yang membuat, saudaraku, sukacita kita, yang membuat iman kita timbul, yang membuat iman kita kuat. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan. Ada banyak perkataan yang tidak baik, jangan simpulkan, oh aku ini tidak berguna. Karena ada juga anak-anak muda pada zaman sekarang ini sering mengeluh, tidak percaya diri. Saya mau katakan, jadilah anak-anak muda yang percaya diri. Amin. Percaya diri, saya adalah punya Tuhan yang besar. Tuhan saya adalah Tuhan El Shaddai, sangat besar kuasanya. Amin. Dia sanggup menciptakan masa depan saya lebih baik daripada saat ini. Amin. Mungkin saat ini saya menderita, mungkin saat ini saya dalam tekanan, tapi saya percaya satu saat Tuhan saya yang sanggup mengangkat saya. Alkitab berkata, orang percaya kita akan diangkat Tuhan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Tuhan akan menjadikan kita berhasil dan beruntung. Amin. Ya, dikatakannya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup meruntuhkan segala benteng-benteng, bahkan segala sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Apa itu? Segala kejahatan kita, segala dusta-dusta yang kita buat. Mungkin pernah kita mengecewakan orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga kita, saudaraku, minim untuk dapat dipercayai lagi. Ya, itu sebabnya ketika kita dipercayakan, maka peganglah itu, kendalikan itu, kuasai dirimu, jangan ada dusta di sana. Kerjakan sungguh-sungguh. Ketika saudara sudah dipercayakan di salah satu perusahaan, ketika saudara sudah bekerja di salah satu yang Tuhan izinkan kepada, maka pegang kepercayaan, kerjakan itu. Amin. Jangan menyimpang. Jangan terlena, jangan terpengaruh, jangan ingin mau naik jabatan cepat, jangan ingin mau banyak uang dengan cepat, tetapi mulailah dengan proses yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara melakukannya, percaya, saudara tidak akan kecewa. Amin. Kerjakan sungguh-sungguh. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan merasa berat apa yang diberikan tanggung jawab kita. Ya, kerjakan itu baik-baik, seakan-akan kita kerjakan untuk Tuhan kita. Amin. Nah, yang kedua, saudara, ya, yang kedua tadi berseru kepada yang pertama tadi kenal Tuhan kita. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan yang baik. Ya. Dan yang ketiga, ya, Tuhan berkuasa mendatangkan segala berkat-berkat yang akan kita rindukan dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh, kita tunduk, kita patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 12
Ya, Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana, kita baca firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Itu sebabnya saya katakan kenal Tuhan kita. Ya, kenal Tuhan kita. Bagaimana supaya kita kenal Tuhan? Kita baca firman. Bagaimana supaya Tuhan kenal kita? Kita tunduk, taat, rendah hati. Kita berseru. Kalau kita bersalah kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, ampuni saya sepanjang hari ini. Ampuni saya kalau hari ini saya melawan mama saya. Ampuni saya hari ini kalau melawan bapak saya. Ampuni saya kalau hari ini saya tidak menyelesaikan tugas yang diberikan bapak dan mama saya. Ada kesadaran. Saya mau katakan, setiap kita yang memiliki yang roh, ada alam kesadaran kita. Itu sebabnya ketika kita menyadari, rendah hati, tunduk, mohon pengampunan daripada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, 1 Yohanes ayat 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ada orang tidak mau dia mengaku. Seberapa hebat kita menyembunyikan kesalahan kita, Tuhan kita di sorga tahu. Seberapa manisnya kita memanipulasi orang, tetapi itu hanya diri, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya setiap perkataan yang kita ucapkan dalam setiap hidup kita, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan kepada anak-anak muda, jangan sembarangan berkata-kata. Ketika engkau sedang kecewa dengan temanmu, jangan semua yang ada di kebun binatang itu keluar. Kecewa-kecewa tapi tahan. Itu sebabnya ada penguasaan diri. Orang yang suka berdoa sanggup menguasai dirinya. Amin. Kecuali kalau tidak berdoa, perkataan pun sebrono, ceplas-ceplos. Jadilah teladan. Amin. Jadilah berkat. Amin. Ya. Anak-anak muda, cowok-cowok, jadilah berkat. Amin. Jangan, memang kalau anak muda ini memang cowok apalagi laki-laki ini memang tinggi, agak ada egonya sedikit, saudara. Tapi ketika kita ada dalam Tuhan, ya, kita percaya seperti Rasul Paulus katakan, bukan saya yang hidup lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang kita tanamkan. Dan Alkitab berkata, barang siapa mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Demikian juga para adik-adik, ya, cewek, mungkin ya namanya juga perempuan ini sering merasakan perasaan, tetapi ada sesuatu yang tidak baik, jangan simpulkan aku dikecewakan, aku dihianati, aku ditiadakan, jangan. Kenal Tuhan kita, berseru kepada Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau izinkan semuanya ini, dan ini semua tidak menggagalkan rencanamu yang indah dalam hidup saya. Amin. Itu adalah pribadi yang percaya diri. Dia adalah anak Yesus. Anak Yesus, yes.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Diberkati. Yang diberkati katakan amin. Ya. Jadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan malam hari ini, pastikan saudara benar-benar memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Jangan lagi ada yang kecewa, jangan ada yang suka minder. Kalau dipilih nanti melayani, percaya diri, saya bisa. Amin. Jangan nanti saudara berkata, kita dipilih, bukan saya, dia. Jangan tunjuk orang lain, tapi tunjuk diri kita. Banggalah kita dipilih, amin. Saya saja bangga. Bapak Gembala menyuruh saya minggu semalam, Bapak baru nanti khotbah di pemuda-pemudi. Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan untuk boleh berdiri di hadapan generasi penerus pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan adalah saudara adalah orang-orang yang meraih masa depan impian saudara setinggi-tingginya. Amin. Mungkin saudara ada yang berkeinginan menjadi anggota kepolisian, saya berdoa itu akan dijadikan. Amin. Mungkin saudara akan bervisi untuk menjadi tentara, saya berdoa itu akan dijadikan Tuhan. Amin. Saudara mungkin punya cita-cita ingin menjadi dokter, saya berdoa itu akan dijadikan Tuhan bagi saudara. Demikian juga para wanita, cewek ini mungkin saudara ingin menjadi bidan, suster, orang-orang yang hebat, saudara juga dipilih Tuhan. Amin. Tapi semuanya itu ketika Tuhan sudah menggenapi, jangan sombong. Amin. Rendah hati, kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Jadi Tuhan punya kuasa untuk menjadikan masa depan kita lebih berhasil, lebih bermanfaat, lebih membawa dampak bagi setiap teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin bagi keluarga kita, mungkin bagi gereja Tuhan ini, mungkin bagi siapa saja, Tuhan punya kuasa untuk menjadikan kita berkat Tuhan. Amin. Kita baca Alkitab kita ayat yang terakhir dalam Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-13. Ini sudah ayat hafalan. Semua firman Tuhan malam hari ini sudah ayat hafalan, tapi biar ini hidup dan membakar semangat anak-anak muda di tempat ini. Kita baca Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang 13. Dan ini akan Tuhan jadikan atas kita, karena kita punya Tuhan yang besar, adalah Tuhan yang punya kuasa, yang menjadikan ini kepada kita menjadi indah pada waktunya. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Dia yang percaya jadi kepala, mari angkat tangan. Jadi kepala, tidak menjadi ekor. Ya, oh luar biasa, semua kita akan menjadi kepala. Amin. Siapa yang tahu hidupnya berhasil, beruntung, katakan amin. Semua saudara, apapun yang saudara kerjakan, apapun saudara rencanakan mulai saat ini, ketika saudara memegang teguh firman Tuhan ini, mendeklarasikannya dalam hidup kita, maka apa yang Tuhan kerjakan, ketika kita memperkatakan itu di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan. Amin. Ada tantangan, ada sesuatu harga yang harus dibayar, ada, tetapi berjalan terus. Jangan menoleh ke belakang. Pastikan kita sampai pada tujuan hidup kita adalah kita
dibuat Tuhan menjadi pribadi yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Pujilah Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam, supaya ini adalah membawa sesuatu dampak yang baik bagi setiap kehidupan kita.